حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih di muka surat yang ke-8. Qala Syekh Radman Al-Hubayshi hafizahullahu ta'ala, setelah menyebutkan hadis yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Wa tadhharu faidatu hadzal ikhtisas yaumal qiyamah, dan faidah dari pengkhususan ini, amalan ini hanyalah untuk Allah, itu akan nampak pada hari kiamat. Kama qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu abdah, apabila telah datang hari kiamat, Allah akan memeriksa hambanya. Wa yu'addi ma alaihi minal mazalimi min sa'iri amalih, dan Allah akan menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab orang itu berupa kezaliman-kezaliman dari seluruh amalannya. Hatta idza lam yabqa illa shaum yatahammalullahu anhu ma baqiya minal mazalim, sehingga apabila tidak tersisa kecuali amalan puasa, maka Allah memikul semuanya atas nama Dia, memikul kezaliman-kezaliman yang tersisa. Wa yudkhilahul jannah, dan Allah memasukkan dia ke dalam surga bisawm, dengan amalan puasa tadi. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, kata Imam Ibnu Utsaimin, annallaha qala fis shawm wa ana ajzi bih, bahwasanya Allah berfirman tentang puasa dan aku membalas dengan amalan puasanya tadi. Fa'adhafal jazaa ila nafsihil karimah, Allah menyandarkan pembalasannya itu kepada dirinya yang mulia. Li'annal a'malas shalihah yudha'afu ajruha bil adad, karena amal-amal soleh itu pahalanya dilipat gandakan dengan bilangan. Al-hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan dilipatkan 10 kalinya. Ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan-lipatan yang banyak. Wa amma shaum fa innallaha adhafal jazaa'a ala nafsi alaihi ila nafsih, adapun puasa, maka sesungguhnya Allah menyandarkan pembalasannya itu atas puasanya itu kepada dirinya sendiri, min ghairi i'tibari adad, tanpa memperhitungkan bilangannya. Wa huwa subhanahu akramul akramin, sementara Allah yang maha suci adalah zat yang paling dermawan. Wa ajwadul ajwadin, zat yang sama ini ya, artinya dermawan, paling dermawan. Wal atiyatu biqadri mu'tiha, sementara pemberian itu sesuai dengan kadar pemberinya. Semakin kaya dan dermawan, tentunya pemberiannya semakin banyak dan bagus. Fayakunu ajru shaim 'aziman katsira bila hisab, maka jadilah pahala orang yang puasa itu besar sekali dan banyak
tanpa ada batasan. Wasiyam sabrun ala taatillah. Sementara puasa itu adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Wa sabrun an maharimillah, dan kesabaran dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa sabrun ala aqdarillahil mu'limah, dan juga mengandungi kesabaran terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Minal ju'i wal atash, berupa rasa lapar, rasa haus, wa dha'fil badani wan nafas, dan lemahnya badan dan jiwa. Faqad ijtama'at fihi anwa'u sabri salasah, telah terkumpul padanya, yaitu pada ibadah puasa itu 3 jenis kesabaran. Wa tahaqqaqa ayyakuna shaimu minas sabirin, dan telah pastilah bahwasanya orang yang berpuasa itu termasuk dari orang-orang yang bersabar. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa batasan. Baik. Berarti sebagaimana puasa itu adalah ibadah kesabaran, sementara kesabaran ini pahalanya tanpa batas, maka puasa memang pahalanya juga tanpa batas berdasarkan hadis qudsi itu. Al-wajhus salis, sisi yang ketiga, anna shauma junnah, bahwasanya puasa adalah perisai, ai wiqayatun wasitr, yaitu perlindungan dan penutup atau semacam tabir langsir. Yaqis-shaima minal lagwi war rafas, melindungi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kekejian. Walidzalika qala, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, maka apabila tiba hari puasanya salah seorang dari kalian, hendaknya dia jangan mengucapkan kekejian ataupun melakukan kegaduhan, kebisingan. Wa yaqihi minan nar, dan di akhirat nanti puasanya akan melindungi dia dari neraka. Walidzalika rawal Imamu Ahmad bi isnadin hasan, maka dari itu Al-Imamu Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar, puasa adalah perisai yang dengan itu si hamba melindungi dirinya dari neraka. Demikian pula hadis yang sahih, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan, barang siapa berpuasa sehari saja di jalan Allah, Allah akan menjauhkan wajah dia dengan sebab itu dari neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Jadi memang puasa memang perisai yang sangat hebat. Al-wajhur rabi', sisi yang keempat, anna khalufa fami shaim atyabu indallah min rihil misik, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak misik kasturi. Li'annaha min atharis siyam, karena bau mulut tadi adalah dari jejak-jejak puasa. Karena apa? Likhuluwil mi'dah, kata para ulama, kosongnya perut. Karena kosong, maka enzim yang ada mungkin akan apa? Menimbulkan bau yang buruk, naik ke atas dan menimbulkan bau yang buruk di mulut. Tapi Allah menghargai itu, bahkan menjadikan itu lebih wangi daripada minyak misik. Nanti di hari kiamat akan nampak buktinya. Fakanat thayyibatan indallahi subhanah, maka bau tadi itu
adalah wangi di sisi Allah Subhanahu wa mahbubatanlah dicintai oleh Allah. Wa hadza dalilun ala azimi sya'ni siyami 'indallah. Dan ini adalah dalil tentang agungnya nilai puasa di sisi Allah. Hatta inna syai'al makruhal mustakhbas indan nas, sampai-sampai sesuatu yang dibenci dan dinilai busuk oleh umat manusia yakunu mahbuban indallah, dia itu justru dicintai oleh Allah, karena yang Allah nilai memang bukan fisikal dari bau tadi, tetapi ketakwaan yang ada di balik bau tadi itu. Wa thayyiban, dan wangi di sisi Allah, likaunihi nasya'a an ta'atihi bisyam, karena bau tadi muncul dari ketaatan orang tersebut dengan sebab puasa. Al-wajhul khamis, sisi yang kelima, annalisaimi farhatain, bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan, farhatan inda fitrih wa farhatan inda liqa'i rabbih, yaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Amma farahuhu inda fitrih, adapun kegembiraan dia ketika berbuka, fayafrahu bima an'amallahu alaih, maka dia bergembira dengan kenikmatan yang Allah kurniakan padanya, minal qiyami bi ibadatis syiyam, karena dia menjalankan ibadah puasa, alladzi huwa min afdalil a'malis shalihah, yang mana puasa itu termasuk amal soleh yang paling utama, sebagaimana di dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, hadisnya sahih, yang mana Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Umamah tentang amalan setelah jihad fisabilillah, apa yang harus saya amalkan? Maka Rasulullah bersabda, alaika bisyam fa innahu la mithlalah, engkau harus banyak berpuasa karena tidak ada yang semisal dengan puasa. Walaupun tentunya sholat ini lebih utama, tapi Rasulullah SAW mewasiatkan dari apa? Suatu sudut pandang untuk memperbanyak puasa. Jelas maksudnya adalah puasa sunnah. Adapun puasa yang wajib, jelas dia memang wajib. Disebutkan di sini, wakam unasin hurimuhu falam yasumu, alangkah banyaknya orang yang terhalangi dari puasa tadi, maka mereka tidak mau puasa, padahal ini amalan yang sangat hebat sekali, pelindung yang bagus dari api neraka dan pembuka yang bagus untuk pintu surga. Wa yafrahu bima abahallahu lah, dan dia bergembira dengan sesuatu yang Allah bolehkan untuknya, minat ta'ami wasyarab, berupa makanan dan minuman, ahwaju ma yakunu ilaih, dalam situasi yang paling dia perlukan. Bagusnya ahwaja karena ini hal, yafrahu kata wa kata ahwaja, sebagaimana dalam hadis-hadis. Bagusnya ahwaja, tapi boleh ditakwil ahwaju dengan beberapa penakwilan. Cuma yang paling bagusnya, paling mudahnya adalah ahwaja sebagai hal, dalam situasi yang dia paling memerlukan kepada makanan dan minuman tadi. Hina yuqal, ketika dikatakan aina shaimun, manakah orang-orang yang berpuasa, liyadkhulul jannata min babir rayyan, hendaknya mereka masuk surga dari pintu ar-rayyan. Rayyan wazan fa'lan, kesegaran setelah kehausan, ini rayyan. Atau orangnya, yaitu orang yang sangat segar setelah mengalami kehausan. Alladzi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum, yang mana tidak ada seorang pun selain orang yang berpuasa yang akan masuk dari pintu itu. Wa fi hadzal hadis irsyadun lis-shaim, dan di dalam hadis ini ada bimbingan untuk orang yang puasa. Idza sabahu ahadun aw qatalah, jika dia diajak untuk saling mencaci dengan orang lain, atau diajak untuk saling berperang, saling berbalah dengan orang lain, dan semacam itu, saling memukul, alla yuqabilahu bil misal, untuk jangan membalas dia dengan yang semisal itu.
li'alla yazdada sibabu wal qital, agar cacian dan peperangan tadi tidak bertambah. Wa alla yaqfa amamahu bisukut, dan juga agar dia itu tidak lemah di hadapan orang yang jahat tadi dengan sebab dia diam saja. Jadi tidak melayani tapi bukan diam, tapi katakan saya ini puasa. Bal yukhbiruhu bi annahu shaim, bahkan hendaknya dia mengkhabari orang tadi bahwasanya saya ini sedang puasa. Isyaratun ila annahu lan yuqabilahu bil misal, ini sebagai isyarat bahwasanya boleh isyaraton, boleh isyaratan, sebagai isyarat bahwasanya dia tidak akan membalas orang tadi dengan semisal itu, ihtiraman lisaum la ajzan, karena menghormati puasa, bukan karena dia lemah, anil akhdhi bisar, bukan karena dia lemah sehingga tidak mampu membalas dendam, bukan demikian. Wahina idzin yang qati usibabu wal qital, ketika itulah caci makian dan perkelahian tadi itu akan terputus, bahkan lawannya mungkin akan malu. Itu sudah mencaci maki, tahu-tahu yang dicaci maki bilang saya ini sedang puasa. Baik, Allah Ta'ala berfirman, idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang paling bagus. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, maka tiba-tiba saja orang yang memiliki permusuhan antara engkau dengan dirinya, dia menjadi seakan-akan menjadi pelindung yang sangat dekat. Wali yaitu pelindung atau teman, hamim yaitu yang sangat dekat. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, tidak ada yang mendapatkan ini kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim, tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang yang memiliki keuntungan yang besar. Tidak membalas dendam, tetapi apa? Tetapi membalas dan menolak dengan cara yang paling bagus. Dan ini memang perlu kesabaran, tapi hasilnya justru lebih bagus memang. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.